Selamat pagi semua, Mas Mbak. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita di pertemuan ke-7 di materi tentang liberalisme dalam ideologi Pancasila. Pastinya Mas Mbak semua, nanti kita akan membahas tentang liberalisme, Marxisme, Leninisme, komunisme, dan fasisme, di mana di materi ini kaitannya tentang ideologi Pancasila, seperti itu. Mas Mbak semua, di sini pastinya kita akan lebih memahami ya, di mana kita paham dulu ya tentang liberalisme. Apa sih liberalisme? Ideologi ini muncul karena adanya dominasi aristokrasi dan patron di kalangan masyarakat Eropa abad pertengahan. Ideologi ini muncul untuk membatasi kekuasaan bangsawan. Ideologi liberal ini yakin bahwa setiap individu dapat mengembangkan bakat dan pemikiran mereka sendiri. Yang penting setiap individu tersebut ya juga mampu bertanggung jawab atas tindakannya. Tujuannya adalah untuk mendorong terciptanya masyarakat yang lebih dewasa dan bertanggung jawab. Ideologi inilah yang kemudian melahirkan demokrasi. Oleh karena itu, pada ideologi pemerintah mengatur kehidupan masyarakat secara terbatas, sementara itu masyarakat memiliki kebebasan intelektual penuh. Inilah paham liberalisme. Kemudian untuk paham komunisme, ideologi ini banyak menganut ajaran Marxisme, Leninisme ya. Seluruh hak milik dihapuskan dan dijadikan hak milik negara. Menurut ideologi ini, agama adalah candu. Negara yang masih menganut ideologi ini adalah RRC. Kemudian paham sosialisme. Sosialisme, ideologi ini merupakan reaksi terhadap revolusi industri. Ideologi ini diharapkan dapat melahirkan masyarakat yang berpikir jernih dan memiliki kejelasan argumen. Hak milik pribadi dihapuskan dan dijadikan hak milik bersama atas sarana produksi. Paham ini banyak dianut oleh negara-negara Eropa Barat. Kemudian kita lihat dari paham fasisme. Paham ini muncul karena ketakutan dari kelas menengah akan status sosial mereka, dikarenakan oleh krisis ekonomi dan pergerakan kelas bawah. Kelas menengah ini merasa terjepit oleh perusahaan besar dan pergerakan buruh. Ideologi ini menganut hierarki yang kaku dan otoriter. Selain itu, ideologi ini lebih mengutamakan kepentingan bangsa daripada kelas bawah. Tidak heran penganut ideologi ini terkesan rasis. Saat krisis ekonomi dan demokrasi melemah, ideologi fasis ini dapat berkembang dengan cepat. Kemudian kita lihat dari pandangan Karl Marx. Baik ideologi Marxisme, sosialisme, maupun komunisme bermula dari revolusi industri. Ya, revolusi tersebut sangat mempengaruhi keadaan sosial khususnya kaum buruh. Hal ini menimbulkan reaksi khususnya dari para cendekiawan seperti Karl Marx. Dalam pandangannya, Karl Marx ingin mengubah kekacauan sistem ekonomi maupun sosial menjadi lebih baik. Namun, untuk mewujudkan hal itu,
diperlukan cara radikal yang menurut Marx mampu untuk mengubah hal tersebut. Cara yang dimaksud yaitu mencapai kemajuan dengan melakukan penentangan dan perubahan secara keseluruhan dari kekacauan yang ada ke arah kemajuan. Cara radikal tersebut bisa berupa revolusi, kudeta, dan lain-lain. Pemikiran Marx inilah yang kemudian menjadi sumber lahirnya ideologi Marxisme, yang nantinya berkembang menjadi sosialisme dan komunisme. Kemudian, Mas Mbak semua, adanya ketidakseimbangan ekonomi antara kaum proletar dan borjuis yang mengakibatkan diskriminasi sosial menjadi subjek dari ideologi Marxisme sendiri. Oleh karenanya, ideologi ini lebih cenderung ke arah perbaikan ekonomi. Dalam pandangan Marx, kaum proletar akan bangkit sendiri. Hal ini dapat terjadi dikarenakan rasa tidak puas kaum proletar terhadap diskriminasi ekonomi yang akhirnya melahirkan pemberontakan. Para kaum proletar bersatu mengambil hak mereka yang dikuasai oleh kaum borjuis. Dengan bersatunya kaum proletar, maka hancurlah kekuasaan, ya, yang pastinya di sini kesewenang-wenangan kaum borjuis. Sehingga dalam pandangan Marx berargumen bahwa kapitalisme pada puncak perkembangannya akan mati dan diganti oleh komunisme. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, paham dan pemikiran dari para tokoh yang terinspirasi dengan ajaran Marx mulai mengambil kesimpulan yang berbeda. Seperti Lenin yang memandang tidak hanya kaum buruh yang berjasa dalam pengembangan revolusi, tapi kaum petani. Ia juga berargumen bahwa kaum proletar membutuhkan pemimpin yang terdiri atas professional revolution, ya, berupa partai politik untuk dapat mewujudkan revolusi mereka. Apabila revolusi gagal, maka masa imperialisme akan terus berlanjut sehingga memperpanjang usia kapitalisme. Sebagai pemimpin revolusi 1917 dan berkeberhasilannya dalam menguasai Uni Soviet, Lenin berhasil mewujudkan langkah awal dari perkembangan pemikiran Marx. Ada perkembangan berikutnya, keberadaan Marxisme berkembang dalam bentuk sosialisme yang bertujuan menciptakan masyarakat sosialis yang sama derajatnya dan menghilangkan hak individu dan menggantinya dengan hak bersama. Namun, berbeda dengan Marxisme, ya, paham ini cenderung memilih perdamaian untuk mencapai suatu perubahan daripada cara brutal dan radikal, baik berupa pemberontakan, kekerasan, maupun revolusi. Kemudian, dalam aspek sosial dan ekonomi, paham sosialis lebih jelas mengatur hal tersebut. Adil dalam sosialis berarti membatasi bahkan menghapus hak individu, terutama dalam hal sarana produksi, dengan mengganti hak milik atas sarana produksi menjadi hak milik bersama. Maka ketimpangan distribusi kekayaan yang tak terelakkan dari lembaga pemilikan pribadi di bawah kapitalisme dapat ditiadakan. Kemudian kita lihat dari sebagai pemimpin Uni Soviet, ya,
Stalin menonjolkan sikap otoriternya melebihi Lenin. Ia juga mengganti undang-undang yang lebih mengarah ke masyarakat komunis. Dengan demikian, transformasi ke arah masyarakat komunis terrealisasikan secara resmi. Dengan terwujudnya masyarakat komunis, sebagaimana yang dicita-citakan oleh Marx, maka tidak ada lagi kelas sosial, di mana manusia dibebaskan dari keterkaitannya kepada hak milik individu. Tidak akan ada lagi eksploitasi, penindasan, serta paksaan dari kesewenang-wenangan kaum borjuis. Hal ini sesuai dengan konsep yang menjadi pemikiran Marx, bahwa sesuatu yang lama akan digantikan oleh hal yang baru. Kekerasan akan diganti oleh kekerasan juga. Kemudian, perbedaan utama antara sosialisme dan komunisme terletak pada sarana yang digunakan, ya, untuk mengubah kapitalis menjadi sosialisme. Paham sosialis berkeyakinan perubahan kapitalisme dapat dilakukan dengan cara damai dan demokratis. Paham ini juga mengutamakan perjuangan perbaikan nasib buruh secara bertahap dalam hal keikutsertaan dalam pemerintah yang belum seluruhnya menganut sistem sosialis. Sedangkan paham komunis berkeyakinan bahwa perubahan atas sistem kapitalisme harus dicapai dengan cara-cara revolusi dan pemerintahan oleh diktator proletariat sangat diperlukan pada masa transisi. Dalam masa transisi dengan bantuan negara di bawah diktator proletariat, seluruh hak milik pribadi dihapuskan dan diambil alih selanjutnya oleh negara. Paham sosialisme banyak diterapkan di negara-negara Eropa Barat, sedangkan paham komunis pernah diterapkan di bekas negara Uni Soviet dan negara-negara Eropa Timur. Kini paham komunis masih diterapkan di Republik Rakyat Cina, Vietnam, dan Korea Utara. Runtuhnya negara besar Uni Soviet yang menjadi induk komunisme tidak diikutsertai oleh negara-negara lain yang juga menganut komunisme. Hal ini disebabkan karena sebenarnya paham komunis di negara Uni Soviet berbeda dengan paham komunis di RRC maupun negara lain yang sama-sama menganut komunis. Dalam penafsiran mereka terhadap ajaran Marxisme, contohnya Revolusi Oktober di Uni Soviet dimotori oleh kelompok pelopor, sedangkan revolusi di RRC dilakukan dengan cara gerilya bersama para petani. Dengan adanya perkembangan pemikiran para ahli dalam mengartikan komunisme, Khrushchev ini mencerminkan komunisme sebagai suatu gaya hidup berdasarkan pada nilai-nilai tertentu. Di antaranya yang pertama, gagasan monoisme yang menolak adanya golongan dalam masyarakat, karena apabila ada golongan-golongan dalam suatu masyarakat, maka dianggap sebagai perpecahan. Dalam hal ini, persatuan dipaksakan dengan keotoriteran dan oposisi yang ditindas. 2. Kekerasan dipandang sebagai alat yang sah
dan harus dipakai untuk mencapai komunisme. Keotoriteran harus digunakan baik terhadap musuh maupun pengikut komunisme sendiri. Negara merupakan alat untuk mencapai komunisme. Oleh karenanya, semua aparatur negara dan alat kenegaraan diabadikan untuk mencapai komunisme. Sehingga negara ikut andil baik di bidang politik, sosial maupun budaya. Dengan adanya peran negara dalam berbagai aspek, maka kebebasan masyarakat dalam berinspirasi juga dikekang oleh negara. Hal tersebut dibuktikan dengan pembebasan pers di negara komunis, yang mana pers di negara komunis hanya menampakkan sisi baik di negara komunis. Kemudian kita lihat untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut juga diperlukan beberapa hal Mas-Mbak semua. Satu, sistem satu partai yang menjadi pelopor kaum buruh untuk membangun masyarakat komunis komunis baik bersifat umum maupun kenegaraan. Kemudian dua, secara formal, komunis tidak begitu mementingkan ajaran trias politika karena kewenangan yang sebenarnya dipegang oleh partai komunis. 3. Adanya pemilihan umum yang bersifat rahasia dan tidak ada kemerdekaan politik di dalamnya. Selain itu, pencalonan didasarkan atas sistem calon tunggal untuk setiap kursi. Setiap calon harus ditetapkan oleh partai komunis. Namun, karena kegagalan ekonomi, peran kekuatan oposisi, kompetisi dengan negara barat, jangkauan wilayah yang cukup luas, koreksi pada ajaran Marxisme, adanya krisis legitimasi, perkembangan revolusi, reaksi terhadap modernisasi, dan beberapa hal lainnya yang menyebabkan perubahan-perubahan drastis dalam sistem komunisme. Oleh karena banyaknya problematika yang tak terbendung, maka keruntuhan ideologi besar ini tidak dapat terelakkan. Kita lihat dari anarkisme. Selain paham Marxisme, sosialisme, dan komunisme, anarkisme yang juga menjadi ajaran Marx sebagai titik tolak mempunyai pemahaman berbeda. Untuk menciptakan sistem yang terbebas dari ketimpangan ekonomi, perpecahan politik, dan diskriminasi sosial, paham anarkisme menghapus aturan-aturan yang mengikat pengikutnya. Para penganut anarkisme ingin menciptakan sistem yang bebas dari monopoli kekuasaan dan menciptakan perdamaian dan kebebasan yang tidak terikat dengan peraturan hukum yang dibuat oleh negara. Kita lihat di sini adalah cerminan dari anarkisme, ya. Dalam anarkisme itu sendiri terdapat pandangan yang berbeda dalam mengartikan anarkisme, di antaranya yang pertama, anarkisme kolektif. Doktrin utamanya adalah penghapusan semua hal yang ada hubungannya dengan negara dan hak milik pribadi terhadap sarana produksi dan menolak hak milik kolektif oleh kelompok tertentu. Dalam proses produksi, para buruh harus dibayar sesuai dengan kualitas dan kuantitas kerja mereka dan sesuai dengan waktu, bukan berdasarkan keinginan dari orang yang memperkerjakan mereka. 2. Anarkisme komunis. Dalam paham anarkisme komunis, semua individu bebas untuk mendapatkan hak milik atas sarana produksi sesuai dengan kebutuhannya. Menurut paham ini, semua manusia baik individu maupun kelompok berhak untuk bekerja sama dalam produksi dan produksi untuk memenuhi kebutuhannya berdasarkan keinginan mereka sendiri.
Kemudian 3, anarkis sindikalisme. Secara umum, prinsip yang digunakan adalah solidaritas pekerja, aksi langsung, ya, dan manajemen mandiri buruh. Kemudian 4, anarkisme individualisme. Paham ini cenderung pada aspek kebebasan individu. Paham ini sedikit banyak juga dipengaruhi oleh liberalisme, sehingga selain anarkisme, individualisme juga dikenal sebagai anarkisme liberal, ya. Namun, dikarenakan ajaran ini menekankan bahwa setiap manusia pada dasarnya baik, sehingga suatu sistem kehidupan dapat terlaksana dengan baik tanpa harus ada kekerasan, penindasan, dan otoriter. Oleh karenanya, keinginan tersebut tidak dapat terwujud karena tidak ada manusia yang sempurna, dan setiap sesuatu yang positif pasti ada negatifnya dalam diri manusia. Ini kita bahas tentang fasisme. Meskipun fasisme tidak jauh berbeda dengan komunisme, namun ia tidak memiliki pernyataan otoritatif seperti prinsip yang dimiliki komunisme. Apalagi tidak ada negara saat ini yang mengarah pada konspirasi dunia fasis. Selama rezim Nazi, Jerman adalah yang paling kuat dari negara-negara fasis. Dan dunia fasisme sebagai besar diarahkan, ya, dibiayai dan dihasilkan oleh pola pikir kekayaan Jerman. Sejak kekalahannya fasis di Perang Dunia II, ya, belum ada gambaran negara fasis yang lebih besar dari itu. Mas Mbak semua, ya, silahkan Anda menjawab, ya, pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar. Yang pertama, apa yang Anda pahami tentang paham liberalisme, paham komunisme, dan sosialisme? 2, apakah yang dimaksud anarkisme dan fasisme? Mas Mbak semua, ini semua adalah pertanyaan yang sudah saya sampaikan di materi yang tadi, ya. Pastinya semua ini sudah kita jabarkan satu persatu. Oke, Mas Mbak semuanya, terima kasih atas perhatiannya untuk pertemuan kali ini. Di pertemuan ke-7, jangan lupa Anda login di Siakat untuk pertemuan ke-7 hari ini di materi tentang liberalisme, komunisme, ya, di mana materi ini pastinya masih keterkaitan dengan ideologi Pancasila. Mas Mbak semua, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.